Jadi bulan Januari ini kan Kiai Kanjeng Samasa itu mendapat undangan yang boleh disebut membingungkan, boleh disebut rahmat, boleh disebut ujian, boleh disebut apa. Jadi yang pertama itu Hari Pers Nasional. Jadi dunia wartawan jurnalistik nasional itu ulang tahun dan minta saya untuk ngomong. Mungkin jamaah maknya sendiri tidak tahu bahwa saya itu meninggalkan koran dan televisi itu sejak tanggal 22 Mei 1998. Jadi hari kedua Soeharto turun, itu saya meninggalkan dunia pers. Saya ketemu TV lagi ya, TV-TV lokal seperti JTV, ADTV, TV 9. Itu pun juga posisi kerjasamanya beda dengan TV-TV zaman dulu. Dan saya juga kami belum mengizinkan kalau yang syuting ini misalnya RCTI, Indosiar, Trans 7 enggak kita izinkan. TV One jaluk ket biyen apa Mata Najwa apa Kick Andy segala dari ket biyen jaluk apa ILC itu ket buyen jaluk dan aku gak tahu gelem. Karena saya sudah meninggalkan sejak 18 tahun yang lalu ya. Jadi teman-teman wartawan mengundang saya itu juga tidak ngeh bahwa saya itu sudah meninggalkan mereka 18 tahun. Sekarang Anda tahu nggak maknanya saya meninggalkan dunia pers? Aku lah penulis, bukuku wis 70 luwe. Nek iku dianggap penggawean, iku penggaweanku, dianggap pacul, iku paculku lah ngono sih. Dianggap nafkah, iku nafkahku. Nggih mboten. Dianggap singgarai aku dikenal sak Indonesia sak dunia kan mergo aku nulis di koran dan tampil di TV kan gitu. Itu saya tinggalkan. Berarti apa Nek? Tak tinggali berarti apa? Ya gak mek poso rek. Warungnya ditutup, ya toh? Gak oleh duit, gak oleh penggawean, nafkahku terancam, anak bojoku iso gak mangan lah ngono. Itu semua saya tinggalkan. Bukan hanya soal poso, tapi betul-betul saya tinggalkan. Padahal saya sebagai penulis esai terutama itu aku tahu sak pertandingan Piala Eropa aku nulis 5 tahu. Sak pertandingan tak tulis 5. Sisi budayanya, sisi latar belakang pemainnya, sisi tekniknya, sisi apa namanya konstelasi tak tulis dan itu 10 menit ping 5 lah. Gak sampai sak jam oleh 5. Jadi aku nulis koyo ngising. Dari cerah-cerah. Dan itu termasuk rahmat Allah kepada saya sampai hari ini. Aku gampang nulis itu gampang. Tak turuti gak leren-leren sembuh pirang ewu halaman. Nah, itu saya tinggalkan. Sementara kan sak dunya iki lak wong golek penggawean jare. Aku malah ninggal penggawean. Dan itu pasti harus ada alasan yang harga mati tuh ya, Fuad. Masa ndak harga mati nek wong penggawean ditinggal, pangan ditinggal, pacul ditinggal, sawah ditinggal. Dengan resiko keluargaku ya apa? Dengan resiko saya tidak mendapatkan akses dan aset. Ya. Abot janire. Nek dipikir-pikir, cuman aku gak tahu ngerasa abot. Pokoknya aku ngelakoni ngono. Aku gak roh, aku ruwe iki bener tak lakoni titik. Nek untuk itu aku kudu mate ya mate gitu loh. Aku uripe ngono iku, pokoknya tabrak wis. Loncat masuk kan gitu. Aku mlebu bleng wis. Dan itu saya punya riwayat banyak dengan keluarga, dengan Cak Fuad, dengan ayah ibu dulu, keputusan-keputusan yang semacam itu. Nah, tiba-tiba saya sudah lama tidak nulis Mbu Kompas, Tempo, Gatra, apapun, sudah nggak lama sekali tidak nulis. Tiba-tiba saya diundang di situ tanpa teman-teman tuh menyadari bahwa aku iki wis poso teko awakmu kabeh. Dadi nek poso aku lak kudu ana bukane. Ya tadi. Nah masalahnya adalah aku iki nek teko ndek Hari Pers Nasional iki buka ta mokel iki. Lah ngono sih Mas. Nek gak jelas iki buka berarti mokel. Lah aku mau mokel wis poso 18 tahun ya, mosok mokel. Enggak. Jadi akhirnya karena pertimbangan macam-macam akhirnya tidak saya datangi. Jadi sangat banyak undangan yang tidak saya datangi, tapi yang saya ceritakan ini yang Januari. Yang kedua, jadi yang itu di Ambon.
Yang kedua itu teman-teman wartawan DPR wartawan yang tiap hari ada di kantor DPR di Senayan. Itu sekitar 150-an orang. Itu juga merasa cemas, gelisah untuk melihat Indonesia, melihat wong DPR koyok ngono, kabinet koyok ngono, sak piturute, sehingga mereka lari ke kita dan ingin kita maiyahan di hadapan anggota DPR. Kan secara linear apik tau karepe. Terus aku kan kondo arek-arek ngene lho, upama aku berangkat rono rek. Engko aku mesti dicekel kene iku karo malaikat Jibril. Sret. Lho enten apa? Ojo gaya kon nun. Nun apa? Gusti Allah gak dirungokno apa meneh dapurmu. Iso ta kerusakan yang menyeluruh complicated seperti itu iso diberesi dengan satu kalimat iya. Dan mereka kan tidak tahan sampai seperti Anda. Kalau Anda kan Kopassus, Anda kan Denjaka, Anda orang yang goyahnya sangat jelas sehingga wasilahnya sangat kuat, kan begitu. Dan Anda ini langsung Allamahul Bayan, Allamal insana malam ya'lam, Anda langsung diajari oleh Allah. Kalau tidak karena Allah maha gurumu, engkau tidak sampai ke sini. Anda orang-orang yang dipilih oleh Allah. Anda adalah orang-orang kaum baru yang Allah mencintai Anda dan Anda mencintai Allah. Di surat Al-Maidah ayat 54. Bacaan di sana di rumah. Al-Maidah 54 itu 51. Ya. Gitu. Nah, akhirnya gini, tapi kan arek-arek bermaksud baik. Bermaksud baik, karepe apik, kepengin dandane Indonesia. Semua kepengin dandane Indonesia. Semua tuh gelisah, makanya di Makyah kan kita terima semua. Ono sing sampean tahu biyen datang Brawijaya kelima datang sing tak suruh naik. Dadi sing teko nang nggon aku ndek Jogja iku ono sing pokoke kepengin dandane Indonesia, ono sing liwat kebatinan fakultas A, fakultas B, macam-macam corone dengan teori-teori. Ono sing teori Imam Mahdi, teori khilafah, apa jane dunia ya khilafah sak dunia berarti apa? Khilafah Islamiyah yang di Lampung itu. Jadi saiki wis ono khalifah Islam dunia nggone di Lampung. Dan aku dikon beat. Ya apa? Ya apa kan? Ono itu. Dan aku wis kirim intel saya lah ke sana untuk tahu persis apa itu. Macam-macam dan semua kita terima. Wis ono sing nganggo Hono Coroko, ono sing nganggo semua metodenya itu tidak penting bagi saya karena yang penting adalah mereka semua adalah orang yang cinta Indonesia. Mereka cinta NKRI, mereka cinta rakyat. Mereka orang yang cemas kalau kita tidak bisa sembuh dari banyak sekali penyakit ini. Itu yang saya terima. Perkara pendekatannya monggo. Karena kalau Anda sudah mengenal Islam, kalau Anda sudah berada di dalam harga mati tadi 3 tadi, itu semua ilmu apa ae kerangkum di situ bisa. Kon iso wis iso lah kabeh. Iso itu berarti maksud saya itu kenal dengan semua pendekatan itu dan selalu semua saya terima. Jadi akhirnya saya sarankan gini loh teman-teman, selama ada Indonesia Merdeka itu wartawan tidak pernah menjadi subjek primer dari pembangunan. Kalian hanya menjadi penonton dan pelapor. Itu pun kemudian kalian melaporkan atau menulis reporting tidak berdasarkan objektivitas dan alkis, tetapi berdasarkan kepentingan-kepentingan yang mendorong kalian datang. Kan gitu, ada kepentingan pemihakan politik, ada kepentingan bisnis, ada kepentingan macam-macam. Nah, harus lahir jurnalis baru, kaum yang baru seperti di surat Al-Maidah 54 yang menyatakan kepada Republik Indonesia termasuk kepada orang-orang DPR bahwa Anda adalah subjek dari pembangunan di Indonesia. Anda adalah orang Indonesia, bukan orang yang nonton Indonesia. Kan gitu. Jadi tak kon gawe tulisan engko nek wis bener
bahwa wartawan itu bukan hanya penonton, tapi wartawan itu juga pilar kelima dari demokrasi.